Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan semuanya diberkati. Dan saat ini torang semua mulai torang pe ibadah sekolah minggu. Kak undang semuanya berdiri, torang nyanyi sama-sama lagu It's a Great Day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Jumping in the light of the Lord. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jumping in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Shaking in the light of the Lord. Shake, shake, shake in the light. Shake, shake, shake in the light. Shake, shake, shake in the light. Shaking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking, jumping, shaking in the light. Walk, jump, shake in the light. Walk, jump, shake in the light. Walk, jump, shake in the light. Walking, jumping, shaking in the light. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Di saat ini kami akan beribadah, kiranya Tuhan berkati semua anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan cerita Alkitab dan juga orang tua yang mendampingi. Kiranya apa yang kami dengar boleh kami pahami dan boleh kami lakukan yang baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Ya Tuhan memberkati kami dalam rangkaian ibadah sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang mari kita nyanyi bersama-sama, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab.
Nah sekarang mari semuanya buka Alkitab yang terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Mari torang buka, torang baca sama-sama. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah sekarang mari torang saksikan sama-sama video cerita Alkitab berikut ini. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Katanya, "Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu.
bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah adik-adik pernah merasa takut? Pasti ada Kang yang pernah merasa takut. Nah, apa dang yang biasa bikin adik-adik rasa takut? Mungkin ada yang takut serangga, atau mungkin ada yang takut kalau ada di tempat gelap, atau hal-hal lainnya. Jadi tiap-tiap orang biasa beda-beda Kang DP rasa takut. Nah, waktu adik-adik Uni video cerita Alkitab saat ini, kira-kira apa yang membuat Nabi Elia merasa takut? Nah, yang membuat Nabi Elia merasa takut ialah ia diancam akan dibunuh. Jadi sungguh hal yang sangat menakutkan bagi seseorang apabila menerima ancaman seperti itu. Nah, adik-adik bisa bayangkan bagaimana perasaan Elia saat ia dicari-cari untuk dibunuh. Sampai-sampai Nabi Elia merasa ingin mati saja. Dia takut sekali dan dia sangat tertekan. Jadi ia bekerja untuk Tuhan, tetapi ia sedang dicari untuk dibunuh. Tetapi Tuhan yang sangat mengasihi umatnya tidak membiarkan Nabi Elia dalam keputusasaan dan ketakutan yang dialaminya. Kasih Tuhan nyata lewat penyertaannya bagi Nabi Elia. Diceritakan dalam cerita Alkitab kita saat ini bagaimana Tuhan menolong, menghibur dan menguatkan Nabi Elia. Ia menyediakan apa yang Elia butuhkan. Bahkan Tuhan memberikan teman bagi Nabi Elia untuk melanjutkan pelayanannya. Nah, adik-adik, Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama bagi orang semua. Seperti Nabi Elia, saat mengikuti Tuhan, kita juga bisa mengalami kesulitan-kesulitan yang bisa membuat orang jadi takut, bahkan bisa putus asa. Tetapi orang harus terus mengingat bahwa Tuhan yang sangat mengasihi kita akan selalu menyertai kita. Tuhan bisa memakai siapa saja dan apa saja untuk menolong dan menguatkan kita. Ya, di masa sulit yang kita alami sekarang, di mana pandemi masih terjadi, keadaan ini bisa saja bikin orang rasa takut, rasa sedih, ataupun bingung karena orang tak bisa bermain ataupun belajar seperti di tahun-tahun sebelumnya. Jadi mari orang tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan yang selalu mengasihi kita. Hanya Tuhanlah yang sanggup menolong dan menghibur kita di semua keadaan yang kita alami. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Dan sekarang mari orang menghafal ayat Alkitab yang terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Jadi orang baca sama-sama dulu, habis itu orang hafal sama-sama. Mari orang baca sama-sama 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Mari orang baca sekali lagi. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dan sekarang mari orang hafal sama-sama. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Sekarang orang mau memberikan persembahan. Sambil orang memberikan persembahan, orang menyanyi sama-sama, Ku berikan persembahan.
Mari torang berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu sehingga ibadah sekolah minggu kami boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan, tadi kami boleh mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan, kami pahami, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami berikan boleh berguna, lebih khusus untuk pelayanan anak di Jemaat Kanan Uindano. Berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu bersama dengan keluarga masing-masing. Berdoa juga untuk semua guru-guru sekolah minggu. Tuhan berikan kami semua kesehatan, kemampuan untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari. Semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, inilah yang menjadi permohonan kami. Ampuni segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari semuanya berdiri. Torang nyanyi sama-sama lagu Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Torang ibadah sekolah minggu selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.